jelas tidak akan selesai sih, sudah pasti. Kan? Tetapi ini menunjukkan satu fakta bahwa dari sisi kepolisian memiliki kemampuan semaksimal mungkin kita mengubah. Kita bukan tujuan mau menghukum lalu balas dendam atau apa, nggak ada gunanya. Kalau bisa sih semaksimal mungkin dikembangkan, dimanfaatkan. Tetapi jangan semerta-merta langsung setiap peretas langsung kamu rekrut, kacau juga gitu. Amerika minta bahwa Indonesia mengakui bahwa pengelolaan datanya selevel dengan Indonesia. Bang, balik ke Biorka nih. Berarti kalau dengan gini ketangkapnya Biorka ini sulit tuh, apakah nanti semua masalah akan selesai? Apakah muncul lagi nih Biorka selanjutnya nih? Misalkan di tahun depan nih, menjelang politik misalkan data dong apa lagi, Bang? Jelas tidak akan selesai sih, sudah pasti. Kan? Tetapi ini menunjukkan satu fakta bahwa dari sisi kepolisian memiliki kemampuan. Ada, kita apresiasi bahwa ada. Jadi kalian jangan main-main gitu loh dengan ini. Dan jadi kepolisian juga kalau bisa ditularkan, dididik sebanyak mungkin ke Polda-Polda. Ini kan kalau nggak salah yang cuma kepolisian Polda Metro Jaya. Ini kan? Di cyber kalau bisa, di cyber yang lain juga selevel ini kalau bisa dibikin yang pinter-pinter ini sebar satu-satu. Lalu tiap daerah ini secanggih di cyber Polda gitu. Dan ini nggak sulit, dalam arti buatlah satu program untuk membuat tiap Polda ini pintar. Kenapa? Karena memang masalah kriminal yang makin banyak ini adalah yang di digital kok. Digital yang meningkat. Masalah kriminal biasa tetap ada, tapi yang digital meningkat dengan sangat pesat. Tetapi kemampuan dari personil di lapangan ini yang kita lihat ada tertinggal gitu loh. Sehingga itu yang perlu menjadi perhatian serius. Kemudian ada isu, kalau mungkin Mas Dhani ngikutin ini sebagai dari ekonomi ya. Kan kemarin itu sempat ramai soal transfer data antara Amerika Serikat dan Indonesia. Yang US perjanjian itu, Bang. Bagaimana sebagai pengamat melihat ini? Apakah ini akan menimbulkan kekhawatiran, riskan, atau seperti apa? Kalau soal transfer data itu sebenarnya malah yang kita lihat yang terjadi ya, bahwa Amerika minta bahwa Indonesia mengakui bahwa pengelolaan datanya selevel dengan Indonesia. Jadi sebenarnya itu tidak terlalu berkorelasi dengan orang kan bilang bahwa data orang Indonesia dibagikan ke US. Kenyataannya nggak dibagikan pun di dark web juga bisa gitu. Walaupun di belakang begitu ya. Kita asumsi nggak pernah dibagikan. Data kita rahasia di mana. Dibagikan oleh pemerintah gitu kan. Tetapi sebenarnya yang terjadi bukan itu. Yang terjadi adalah kita kan punya UU PDP. UU PDP itu mewajibkan bahwa negara atau perusahaan yang boleh mengelola atau mengolah data pribadi orang Indonesia harus posisinya sepadan dengan Indonesia. Nah, kalau Amerika itu tidak memiliki lembaga PDP selevel Uni Eropa. Uni Eropa tuh punya lembaga PDP GDPR yang kita contek itu. It's okay, kita contek nggak apa-apa, dan itu untuk kebaikan. Amerika nggak punya, sehingga mereka yang khawatir tuh Google, Facebook, Microsoft, Netflix dan kawan-kawannya, mereka takut karena kalau misalnya secara level dibilang tidak di QS level, lalu mereka mengelola data orang Indonesia, artinya mereka melanggar hukum. Nah, sebenarnya itu yang ingin dicapai. Sebenarnya itu yang ingin dicapai, bahwa dengan ada pengakuan ini, artinya pembuat aplikasi dan layanan yang dipakai oleh mayoritas orang Indonesia itu secara hukum udah nggak bisa dibilang tidak memenuhi persyaratan karena tidak sesuai dengan UU PDP. Jadi itu. Nah, lalu hal yang penting yang perlu kita perhatikan adalah kalau memang Indonesia sudah mengakui bahwa pengelolaan data PDP-nya sesuai, artinya perusahaan-perusahaan Amerika yang mengelola data dan menjalankan layanan di Indonesia itu sudah harus diakui. Dan contohnya kayak kasusnya Word.org yang waktu kemarin scan retina mata yang lalu menyimpan data yang WorldCoin itu. Yang dapat uang ya. Nah, secara teknis sebenarnya itu mereka diakui selevel udah sekarang. Nah, jadi itu yang perlu kita, dampaknya itu yang perlu kita sadari.
dari sisi itu kalau saya lihat lebih banyak cukup positif lah daripada negatifnya soal membagikan data. Saya nggak melihat data apa yang dibagikan. Bang Pos, ini kalau biar gini di apa namanya dihukum diancam hukuman 12 tahun. Kita lebih baik dipidana atau dibina sih Bang? Idealnya kalau bisa dilihat semaksimal mungkin kita mengubah. Kita bukan tujuan mau menghukum lalu balas dendam atau apa, nggak ada gunanya. Kalau bisa kita lihat apakah memang orangnya bisa berubah, satu, memang bisa membantu dan tidak ada itikat buruk dan memang bisa dimanfaatkan ya. Kalau bisa sih semaksimal mungkin dikembangkan, dimanfaatkan. Tetapi jangan semerta-merta langsung setiap peretas langsung kamu rekrut, kacau juga gitu. Memang perlu ada proses. Idealnya kita kalau bisa mengubah dan bisa berubah, kita harus berikan kesempatan. Tapi kalau memang nggak bisa berubah, memang udah karakternya begitu ya, jangan juga yang bisa malah mencelakakan lembaga yang mempekerjakan. Diri, Bang, ya? Ya betul. Evaluasi sama pemerintah dan instansi di Indonesia apa sih Bang supaya ini biorka-biorka lain tidak muncul? Ya pasti kita lihat pasti ada nanti mungkin biorka jilid 3 pasti jilid 3 jilid 4 dan segala macam. Apa sih yang harus kita benahi selain Komdigi tadi yang Abang sebut? Sebenarnya ini kan dipicu oleh pengelolaan data yang amburadul. Indonesia, ya. Jadi umumnya badan publik, lembaga swasta ada beberapa juga yang mengalami kebocoran data. Ya kan? Umumnya badan publik mengelola data ini kurang baik. Jadi data ini harusnya bagaimana menteri data itu? Data itu harusnya adalah diperlakukan seperti amanah, seperti tanggung jawab. Jadi aku dikasih tanggung jawab mengelola data, lalu bagaimana aku bisa menjaga ini dengan baik sambil mendapatkan manfaatnya. Ya kan? Jangan dianggap sebagai berkah yang dieksploitasi terus. Jadi kalau dapat data, kalau bisa gue manfaatkan semaksimal mungkin, bisa untung hajar terus. Bodoh amat yang punya data ini menderita atau apa. Yang penting gimana cara kita mendapatkannya. Nah ini kita perlu jujur juga bahwa kalau di badan publik ini umumnya motivasinya mengelola data itu bukan untuk benar-benar ingin mengelola data atau memberikan layanan yang terbaik, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Tetapi umumnya pada gimana caranya supaya gua dapat proyek ini lalu gua dapat anggaran. Lagi-lagi masalah uang lagi Bang. Jujur kenyataannya begitu, ya kan? Jadi motivasinya itu yang harus dibenerin gitu loh. Kalau motivasinya itu ya sudah, mereka nggak akan peduli dengan keamanan data, dengan pengelolaan. Yang penting gue udah dapat proyek ini, gue dapat anggarannya. Nah, gimana gue dapat manfaat maksimal dari anggaran ini? Bukan nih pemilik data bagaimana masyarakatnya mendapatkan manfaat maksimal dari data ini. Hal itu yang perlu dipelajari, diperbaiki. Kalau ini nggak diperbaiki, lalu dikelola data, lalu bocor lagi, ya akan muncul lagi biorka-biorka lagi. Yang merasa kecewa dong, gue udah percayain data lu, terus data gue ada di mana-mana gitu. Lalu dan secara nggak langsung masyarakat tepuk tangan waktu kemarin. Bagus dibocorin ini menteri yang ini bocor yang lagi pejabat alamat bocor yang lagi. Walaupun itu kan melanggar hukum sebenarnya. Tapi kita kan seperti gini. Kita nih sudah menderita selama ini, data kita bocor karena kalian kelola nggak bagus. Sekarang kalian rasakan juga penderitaan kita. Sebenarnya itu kan, bukannya kita mendukung orang melakukan kejahatan, tapi kayaknya, nah lu baru tahu nih rasanya nih, gue kayak begini penderitaan gue. Ya, sebenarnya itu yang terjadi.